Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ya. Oke, kali ini Bapak akan membahas tentang IPS atau lebih jelasnya mereview pembahasan yang kemarin ya. Secara singkat, padat dan insya Allah jelas. Oke. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, apakah itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Yang tadi ya, ada dua. Yang tadi kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, pertama Bapak akan membahas tentang kenampakan alam daratan. Apakah itu kenampakan alam daratan? Kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Ada beberapa kenampakan. Yang pertama itulah gunung atau pegunungan, kedua bukit atau perbukitan, ketiga daratan tinggi, yang keempat itu daratan rendah, yang kelima delta, yang keenam lembah, dan yang ketujuh itu pantai. Nah, Bapak akan membahas yang pertama itu gunung atau pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, gunung terdiri menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada gunung aktif dan yang kedua gunung tidak aktif. Gunung aktif adalah gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan yang mengeluarkan magma, lahar, abu, dan bebatuan. Gunung tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanik yang tadi ya. Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama menyimpan air, tempat penyimpanan air, yang kedua sarana rekreasi, yang ketiga menghasilkan barang tambang seperti belerang. Nah, pembahasan kedua, bukit atau perbukitan. Bukit merupakan bentangan alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Bukit tidak sama dengan gunung karena tidak setinggi gunung. Jadi di bawah gunung ya bukit itu. Bukit biasanya memiliki ketinggian 200 hingga 300 meter. Nah, di atas permukaan laut. Manfaat bukit itu sendiri, yang pertama sarana olahraga pelarayang, tempat untuk bertani, penambangan batu kapur dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga tentang daratan tinggi. Daratan tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di permukaan laut. Daratan tinggi terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Nah, itu manfaatnya apa? Yang pertama itu untuk lahan pertanian sayur, lahan perkebunan teh, cengkih, kopi, dan lahan pertanian sapi penghasil susu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya yang keempat tuh daratan rendah. Daratan rendah adalah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Daratan rendah biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai. Akan tetapi ada pula yang terletak di pedalaman, daerah pedalaman ya. Jadi tapi hanya sedikit gitu. Nah, manfaatnya itu menjadi sebagai lahan pertanian, tanaman padi, jagung, perkebunan kayak perkebunan tebu, karet, sawit, terus lahan pertanian, lahan peternakan seperti hewan unggas ya, bebek, ayam dan sebagainya. Oke, lanjut ke pembahasan kelima itu delta. Delta merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di muara sungai atau di daerah pertemuan air sungai dan air laut. Nah, gitu ada delta ya. Oke, lanjut ke pembahasan keenam. Pembahasan keenam itu lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan atau perbukitan. Luas lembah biasanya mencapai ratusan atau ribuan kilometer persegi. Lembah yang sisinya curam disebut ngarai. Lembah yang sisinya sangat sempit, curam serta terjal disebut jurang. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu sebagai objek wisata, lahan pertanian, atau area pemukiman penduduk. Selanjutnya pantai yang terakhir ya, di daratan nih.
pantai adalah pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai ini lautan, gitu ya. Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Akan tapi ada pula pantai yang berupa tebing, terjal dan curam. Contohnya apa ya? Waktu kemarin Bapak ke Tasik tuh, kayak gitu. Jadi tebing, terjal dan curam itu indah banget pokoknya pemandangannya. Oh iya, manfaatnya apa? Pantai. Nah, pantai manfaatnya itu sebagai objek wisata. Nah, kayak Bapak tadi kemarin ya, tambak garam, perkebunan kelapa dan lain sebagainya. Dan masih banyak ya. Tadi Bapak sudah membahas tentang kenampakan alam daratan. Kita lanjutkan ke kenampakan alam perairan. Apakah itu kenampakan alam perairan? Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Ada beberapa kenampakan alam perairan yang berada di daratan. Ada pula yang tidak. Apa aja? Itu yang pertama ada danau, yang kedua rawa, yang ketiga sungai, dan yang terakhir adalah laut. Kita bahas yang pertama dulu ya. Apakah itu danau? Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Danau terbentuk dari proses alamiah seperti gempa bumi dan gunung meletus. Danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi itu disebut danau tektonik. Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi itu disebut danau vulkanik. Nah, itu ya bedanya. Danau memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, lahan untuk budidaya ikan, sarana olahraga dayung dan kano, tempat rekreasi atau objek wisata dan lain sebagainya. Kita lanjut yang kedua, rawa. Apa itu rawa? Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau atau sungai. Rawa biasanya berada di daerah dekat sungai atau pantai ya. Manfaatnya apa? Itu tempat mencari ikan, tempat tumbuhnya tanaman bakau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sungai. Apakah itu sungai? Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu pegunungan ke hilir ke muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama itu ada irigasi atau pengairan lahan pertanian. Yang kedua, peternakan ikan berupa tambak. Yang ketiga, perdagangan. Yang selanjutnya, olahraga air dan lain sebagainya, masih banyak ya. Dan yang terakhir tentang laut. Apakah laut? Kalian sudah tahu ya laut ya. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Nah, laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Sebagian besar permukaan bumi merupakan laut ya. Laut yang sangat luas itu disebut samudra. Nah, Indonesia itu memiliki banyak pulau ya, memiliki banyak laut, pulau, banyak sekali pokoknya. Apa aja manfaatnya? Manfaatnya itu banyak ya. Tempat nelayan mencari ikan, sumber makanan laut, olahraga air dan lain sebagainya. Oke, itulah pembahasan kenampakan alam ya. Ada dua itu apa? Kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Itulah pembahasan. Nah, tadi sudah Bapak bahas tentang kenampakan alam daratan dan perairan. Kali ini kita akan membahas bersama-sama latihan ulangan bab 1, paket 1. Itu halaman 21, 22, dan 23. Oke, kalian buka, udah siap? Oke, good job. Bapak akan bacakan soal, kalian siap-siap menjawab ya. Oke, siap. Nomor 1. Kenampakan alam adalah A. Segala sesuatu hasil aktivitas manusia yang tampak di permukaan bumi. B. Segala sesuatu yang terlihat di bumi akibat campur tangan makhluk hidup. C. Segala sesuatu yang dapat dibuat oleh manusia untuk memperindah alam. D. Segala sesuatu hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Jawabannya apa? Nah, betul, jawabannya D. Segala sesuatu hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Good job. Kita lanjut ke nomor 2. Kenampakan alam daratan yang biasanya memiliki ketinggian hingga 1000 meter. 1000 meter ya. Di atas permukaan laut disebut A. Bukit, B. Delta, C. Gunung, D. Lembah. Yo, apa jawabannya? Nah, betul. C. Gunung. Mantap. Nah, nomor 3. Perhatikan gambar berikut.
Nih, lihat gambarnya ya. Penampakan alam tersebut sering dimanfaatkan untuk A. Pertanian padi, B. Perkebunan kopi, C. Peternakan sapi perah, D. Tempat wisata dan pelabuhan. Ih, pinter. D jawabannya, mantap. Tempat wisata dan pelabuhan. Good job. Lanjut ke nomor 4. Berikut pernyataan yang benar mengenai pengertian lembah, yaitu A. Daratan yang berbatasan langsung dengan laut, B. Permukaan bumi yang menjulang tinggi hingga 1000 meter di atas permukaan laut, C. Permukaan bumi berupa daratan yang dikelilingi oleh perbukitan atau pegunungan, D. Daratan yang berada di muara sungai atau pertemuan aliran air sungai dengan air laut. Yo, apa jawabannya? Ini panjang ya. Ih, bener, C jawabannya. Mantap banget nih anak-anak bapak, anak-anak unik nih, pinter-pinter ya. Bagus. Lanjut ke nomor, oke benar, 5. Gunung memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat. Salah satunya sebagai A. Pelabuhan alami, B. Tempat penghasil garam, C. Tempat penyimpanan air, D. Penahan ombak dari laut. Yo, apa jawabannya? Betul sekali, C. Tempat penyimpanan air. Mantap nih. Nomor 6, kita lanjut ya. Berikut pernyataan yang benar mengenai gunung aktif adalah A. Masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi dan letusan, B. Menghasilkan barang tambang berupa batu bara, C. Memiliki ketinggian kurang dari 1000 meter, D. Berada di dekat pantai. Yuk, apa jawabannya? Mantap, betul lagi. A ya, masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi dan letusan. Itulah gunung aktif. Kita lanjut ke nomor 7. Siap ya, nomor 7. Oke. Coba bacakan lagi. Lembah yang sisinya sangat sempit dan terjal disebut A. Jurang, B. Tebing, C. Lereng, D. Bukit. Betul, A. Jurang. Mantap. Lanjut ya ke nomor 8. Pantai merupakan wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan titik-titik. A. Laut, B. Delta, C. Sungai, C. Danau, salah ya, D. Sungai. Siapa? Pantai. Ya, betul sekali. A. Laut. Oke, kita lanjut ya ke nomor 9. Penampakan alam perairan yang panjang dan luas di daratan disebut titik-titik. A. Laut, B. Delta, C. Sungai, D. Danau. Nih, penampakan alam perairan ya yang luas dan panjang. Betul, C. Lanjut ya ke nomor 11. Salah satu ciri laut adalah A. Dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar, B. Termasuk jenis penampakan alam perairan, C. Berupa aliran air yang luas di daratan, D. Airnya tidak terasa asin seperti air danau. Nah, betul, B. Termasuk jenis penampakan alam perairan. Lanjut ke nomor 12. Penampakan alam di daratan berupa cekungan yang dalam dan luas serta terisi oleh air disebut yang luas ya, terisi air. Apa? A. Rawa, B. Delta, C. Danau, D. Pantai. Cepat banget jawabnya. Betul, C. Danau. Nah, sekarang nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nih, penampakan alam perairan tersebut dapat dimanfaatkan untuk olahraga. Nih, olahraga apa nih? A. Kano, B. Selancar, C. Para layang, D. Arung jeram. Pinter. A. Kano, betul. Lanjut ya, nomor 14. Laut yang sangat luas dan dalam disebut A. Selat, B.
teluk, C. benua, D. samudra. Pinter, betul, D. samudra. Nomor 15. Laut memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah A. dapat dimanfaatkan untuk olahraga arung jeram, B. dapat dimanfaatkan untuk pembuatan garam, C. tempat budidaya ikan air tawar, D. sebagai lahan pertanian. Pinter, cepet banget ya. Betul, B ya, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Kita lagi ke bagian B, cepet banget ya ngisinya. Bagian B, nomor 1. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kenampakan alam titik-titik dan kenampakan alam titik-titik. Bener, daratan dan perairan. Mantap. Lanjut ke nomor 2. Daratan rendah dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Contohnya antara lain, banyak banget nih, apa aja? Benar, pertanian, perkebunan, dan masih banyak ya. Coba. Nomor 3. Daratan yang berada di muara sungai atau pertemuan aliran air sungai dengan air laut disebut air sungai dengan air laut ya. Bener, delta. Bagus. Sekarang nomor 4. Saat meletus, gunung aktif mengeluarkan material berupa yang tadi tuh gunung aktif tuh meletus. Betul. Bebatuan, magma, abu. Masih banyak ya. Bagus. Selanjutnya nomor 5. Daratan yang dikelilingi oleh perbukitan disebut daratan. Betul, lembah. Cepat banget jawabnya. Pinter-pinter. Selanjutnya nomor 6. Daratan yang selalu digenangi air disebut daratan yang digenangi air yang betul, rawa. Lanjut nomor 7. Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut danau. Betul sekali, vulkanika. Lanjut ke nomor 8. Olahraga selancar nih. Selancar memanfaatkan ombak dari pinter, laut. Mantap. Nih, perhatikan nomor 9. Ada gambar nih. Penampakan alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk betul, tempat mencari ikan. Mantap. Satu lagi yang terakhir nih. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Laut yang sangat luas disebut cepat banget, samudra. Betul, jawabannya adalah samudra. Anak-anak kelas 4 pinter-pinter, hafal 4, kelas A, kelas B. Mantap. Terus lagi belajar ya. Masih banyak soal-soal lainnya menunggu kalian. Oke. Nah, setelah ini kalian kerjakan halaman 24, latihan ulangan bab 1 paket 2 ya. Halaman 24, 25, dan 26. Bagian A dan B. Kalian kumpulkan minggu depan ya. Jadi kalian boleh nyantai-nyantai. Mau secepatnya itu lebih bagus. Mau minggu depan itu juga nggak apa-apa. Oke, itulah pembahasan kita kali ini. Pembahasan tentang soal-soal ya. Barang-barang kita jawab. Tadi pembahasan dari Bapak itu tentang kenampakan alam, daratan dan perairan. Oke, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.